Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windayani Korai, NPM 92011402111023, Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua materi, yaitu materi terumbu karang dan materi produktivitas primer laut. Langsung saja saya masuk pada materi yang pertama, yaitu terumbu karang. Pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat, yaitu CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang. Padahal, karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Klasifikasi karang sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Prancis bernama J.A. de Peysonnel pada tahun 1753, yakni ke dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang kasar dan karang keras dan karang lunak. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di bawah. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggiran pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari serta tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Populasi terumbu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang, seperti perairan Laut Merah, bagian timur dan barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan wilayah kepulauan Pasifik. Jenis terumbu karang. Yang pertama, Mycedium elephantotus adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter hingga 20 meter. Karang ini tersebar di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia. Yang kedua, Oxyphora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Wilayah perairan yang menjadi habitatnya adalah Laut Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang ketiga, Pyctinia pionia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Karang ini mampu bertahan di arus laut yang deras. Sebarannya terdapat di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia. Yang keempat, Pyctinia lactuca adalah jenis terumbu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Perairan dangkal Indonesia, Filipina, Papua, dan Australia merupakan habitat alami jenis karang ini. Yang kelima,
Galaxea fascicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang keenam, Lobophilia hempricci adalah jenis terumbu karang yang tersebar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitatnya berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Terumbu karang menurut sifatnya. Terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat, menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada yang tidak menghasilkan terumbu. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada yang tidak. Karang yang memiliki sifat menghasilkan terumbu disebut hermatipik, sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu dinamakan ahermatipik. Karang hermatipik. Karang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan Soxanthellae sehingga menghasilkan terumbu. Proses terciptanya terumbu disebabkan oleh Soxanthellae yang memasuki pori-pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen karang terpenuhi. Karang ahermatipik. Karang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan Soxanthellae. Tidak adanya hubungan timbal balik tersebut menjadikan karang ahermatipik mampu hidup di perairan laut yang dalam dan tidak memperoleh sinar matahari. Sebaran jenis karang ahermatipik sangat luas dan hampir di seluruh dunia. Terumbu karang di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau besar maupun kecil dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai tersebut dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 juta hektar yang menjadi rumah bagi 263 spesies Sclerastinia atau karang batu yang termaksud dalam 76 genera. Status terumbu karang di Indonesia dibedakan menjadi 4 kategori berdasarkan tutupan karang, yakni karang rusak, karang sedang, karang baik, dan karang yang sangat baik. 1. Karang dengan status rusak atau jelek totalnya mencapai 35,15%. Yang kedua, karang dengan status sedang atau cukup sebesar 35,6%. 3. Karang dengan status baik sekitar 23,4%. 4. Karang dengan kondisi sangat baik hanya sekitar 6,39%. Fungsi dan manfaat. Ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Pixabay, terumbu karang merupakan habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Beragam binatang
menjadikan karang sebagai habitat, tempat mencari makan, berkembang biak, dan tempat perlindungan. Kerusakan terumbu karang di Indonesia. Beberapa penyebab kerusakan secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Yang keempat, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Yang kelima, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Yang keenam, kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Pengelolaan terumbu karang. Agar kelestarian terumbu karang tetap terjamin, pemerintah telah menyusun strategi pengolahan karang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 1, Angka 8, dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Strategi kebijakan dalam mengolah karang antara lain: yang pertama, memperdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengolahan ekosistem. Yang kedua, mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Yang ketiga, pengolahan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar. Yang keempat, koordinasi antar program dari masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat. Yang kelima, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. Yang keenam, mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat sebagai upaya pengolahan secara nasional, serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang nilai ekonomis dan ekologis ekosistem karang. Yang ketujuh, memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan mengembalikan kriteria pembangunan wilayah agar selaras dengan upaya pelestarian karang. Yang kedelapan, meningkatkan dan memperluas hubungan antara pemerintah daerah, swasta, lembaga peduli lingkungan, serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu secara berkelanjutan. Sekian dan terima kasih pemaparan saya mengenai materi terumbu karang. Saya akan lanjutkan pada materi produktivitas primer laut. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu produktivitas primer laut. Konsep dasar. Yang pertama, produksi primer. Produksi molekul organik dari molekul organik atau CO2 melalui proses fotosintesis dan komosintesis. Yang kedua, organisme. Produsen primer atau autotrof. Untuk memperoleh energi, organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Yang ketiga, pada ekosistem laut. Kelompok fotosintesis dominan algae, kelompok komosintesis dominan bakteri. Yang keempat, fotosintesis. Energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari. 6 CO2 tambah 12 H2O tambah foton menghasilkan C6H12O6 tambah 6 O2 tambah 6 H2O. Terbatas pada air permukaan dan
zona intertidal sampai ke dalam 200 meter. Yang kelima, komosintesis, memanfaatkan oksidasi molekul organik seperti gas hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi. 6 CO2 tambah 6 H2O tambah 3 H2S menghasilkan C6H12O6 tambah 3 H2SO4. Produksi primer adalah jumlah total karbon atau C dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun, atau gram C meter min pangkat 2 tahun kurang 1. Faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termaksud radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama, serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan turbiditas sebagai faktor sekunder. Hanya 0,1 sampai 0,2% radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Produktivitas sangat bervariasi pada bagian laut yang berbeda sebagai respon terhadap ketersediaan nutrien dan cahaya matahari. Produktivitas rendah dapat terjadi di daerah tropis dan subtropis. Cahaya matahari melimpah tidak menyebabkan termoklin tajam yang membatasi upwelling nutrien. Produktivitas tinggi dapat terjadi secara lokal di daerah upwelling, di pesisir, dan di terumbu karang. Di daerah temperata, produktivitas menunjukkan pada pola musiman. Air di kutub kaya akan nutrien sepanjang tahun, tapi produktivitas hanya tinggi pada musim panas ketika cahaya berlimpah. Komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut atau berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Rumput laut atau alga berukuran besar dan menempel pada dasar. Yang pertama padang lamun, yang kedua mangrove, yang ketiga fitoplankton, yang keempat simbiosis alga dan hewan. Rumput laut atau seaweeds. Yang pertama alga atau ganggang, marine multiseluler MIS, merupakan organisme bentuk terbesar. Yang kedua alga merah, alga hijau, alga coklat. Yang ketiga menempel pada substrat terbatas pada soma intertidal dan perairan pesisir dangkal, substrat berbatu. Selanjutnya termaksud paling produktif, misalnya hutan kelp di Samudra Hindia. Selanjutnya herbivori rendah. 90% produksi terdekomposisi. Padang lamun, tumbuhan berbunga dari familia Posidoniaceae, Zosteraceae, Hydrocharithaceae, dan Chimodoceae. Selanjutnya perairan pesisir yang dangkal dan tenang menyerupai padang rumput di bawah air.
Selanjutnya, memanfaatkan nutrien dalam substrat tidak terbatas oleh nutrien dalam air. Hutan bakau. Habitat pesisir tropis dan subtropis terdiri dari ombak besar dan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik. Tumbuhan Rhizophoraceae. Fitoplankton. Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan air lainnya, sehingga dalam rantai makanan fitoplankton merupakan makanan yang paling pokok tersedia secara alami. Kesuburan suatu perairan pada hakikatnya ditentukan oleh besarnya produktivitas primer perairan tersebut. Sementara itu, yang memegang peranan penting dalam produktivitas primer adalah fitoplankton sebagai produsen primer. Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis termaksud bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukuran yang dikenai juga sebagai fotosintesis total. Selanjutnya, produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan setelah dilakukan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran. Produktivitas inilah yang tersedia dan digunakan oleh tingkat tropik di atasnya. Istilah lainnya untuk produktivitas primer bersih adalah fotosintesis nyata. Produktivitas primer kotor maupun bersih umumnya dinyatakan dalam jumlah gram karbon atau C yang terkait persatuan luas atau volume air per interval waktu. Jadi, produktivitas primer dapat dinyatakan dalam jumlah gram karbon per meter pangkat 3 per tahun. Sekian dan terima kasih hasil pemaparan saya dari kedua materi, baik materi tentang terumbu karang dan materi tentang produktivitas primer laut. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.